996 Fang Yuan mengoleh jiwanya. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Benua Tengah, pengadilan surgawi. Tuan Menara Pengawas Surga, menyerahlah, Gu abadi ini tidak dapat diselamatkan. Bi Chen Tian mendesak. Tuan Menara Pengawas Surga tidak menjawab. Pada saat ini, tangannya sangat halus, memancarkan cahaya jingga yang hangat. Seekor Gu abadi hampir terpotong menjadi dua, tetapi cahaya jingga itu menopang hidupnya, auranya terkadang kuat dan terkadang lemah, menjadi sangat tidak stabil. Wajah Lian Jiusheng penuh dengan kekhawatiran. Dia adalah ahli jalur pemurnian yang hebat, menurut pendapatnya, Gu abadi ini tidak dapat diselamatkan. Bahkan Lian Jiusheng tidak dapat menyelamatkannya jika dia mencoba. Tetapi Tuan Menara Pengawas Surga bersikeras untuk mencoba. Tuan Menara Pengawas Surga mengendalikan Menara Pengawas Surga, dia adalah Gu abadi jalur kebijaksanaan. Gu abadi yang telah mencapai levelnya dapat memanfaatkan aspek jalur lain bahkan jika mereka hanya mengolah satu jalur, menggunakannya sebagai dasar. Seseorang pada level ini tidak memiliki kekurangan, ia dapat menggunakan jalur kebijaksanaan untuk meniru kekuatan jalur lain, dan bahkan karena mengambil pendekatan inovatif, ia berpotensi melampaui yang asli. Sekarang, Lian Jiusheng tidak dapat membantu Gu abadi ini, tetapi metode jalur kebijaksanaan penguasa Menara Pengawas Surga memberi mereka sedikit harapan. Kecuali bahwa metode yang ia gunakan, menurut pendapat Lian Jiusheng dan Bi Chen Tian, terlalu berisiko. Jika ada kesalahan, penguasa Menara Pengawas Surga akan menghadapi serangan balik yang kuat, tanda daulnya akan menjadi kacau. Ia tidak hanya akan terluka parah, ia tidak akan dapat menggunakan Gu abadi apapun selama 30 tahun ke depan, jika tidak, lukanya akan semakin parah. Wus! Tiba-tiba, dari tubuh Gu abadi, semburan pedang Qi yang sangat tajam dan tak berbentuk terbang keluar. Penguasa Menara Pengawas Surga tidak dapat bereaksi tepat waktu, tetapi untungnya, semburan pedang Qi yang tak berbentuk ini hanya menggores telinganya, memotong sehelai rambut putihnya. Bi Chen Tian terkejut. Sudah berakhir. Ekspresi penguasa Menara Pengawas Surga menjadi rileks. Dia mengembuskan napas, berkata dengan nada puas, aku mencabut pedang Qi yang ada di dalam Gu abadi. Pedang itu telah terselamatkan. Sebelumnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah meledak dari sungai surgawi yang jatuh, mengamuk di benua tengah. Salah satu cahaya pedang yang sangat tajam, seperti di kehidupan sebelumnya, menembus pengadilan surgawi dan membelah Menara Pengawas Surga menjadi dua. Penguasa Menara Pengawas Surga dengan cepat memanggil Bai Changsui, Lian Jiusheng, dan Bai Changsui. Keempat dewa itu berdiskusi, saat Bai Changsui menuju dasar sungai surgawi yang jatuh, sementara tiga dewa lainnya memperbaiki Menara Pengawas Surga yang sedang terkikis oleh pedang Qi, sebelum kerusakannya meningkat. Tak lama kemudian, Gu abadi di tangan penguasa Menara Pengawas Surga terlihat pulih dengan cepat di bawah cahaya jingga. Mata Lian Jiusheng berbinar, dia bertepuk tangan dan memuji, penguasa menara, kemampuanmu untuk mengorbankan emosimu demi memperbaiki Gu abadi benar-benar metode jalur kebijaksanaan yang luar biasa. Tak disangka kau benar-benar bisa menghidupkannya kembali, luar biasa. Tapi, mengapa kau mengambil risiko seperti itu? Ini adalah Gu abadi peringkat 6, persediaan pengadilan surgawi sangat melimpah, kita bisa memurnikannya lagi dengan mudah. Tapi jika kau terluka, kau tidak akan bisa melakukan apapun selama 30 tahun, itu akan menjadi kerugian besar bagi pengadilan surgawi. Penguasa Menara Pengawas Surga menggelengkan kepalanya, berkata perlahan, aku tidak tahu mengapa, tetapi baru-baru ini, sejak konvensi jalur pemurnian dimulai, aku merasakan sesuatu yang salah. Seolah-olah ada bahaya tersembunyi yang sedang terjadi, begitu bahaya itu menyerang, konsekuensinya akan parah. Kita baru saja memperbaiki Gu Takdir dan sekarang dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Tetapi ketika aku hendak memasuki Menara Pengawas Surga, seberkas cahaya pedang terbang dan secara tidak sengaja memotongnya menjadi dua. Tetapi apakah itu benar-benar kebetulan? Bi Chen Tian dan Lian Jiusheng saling memandang, saat ekspresi mereka menjadi serius. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku juga merasakan perasaan ini. Bi Chen Tian berkata dengan berat, tetapi perasaanku baru muncul ketika kita memperbaiki Gu Takdir. Lian Jiusheng juga berkata, jadi itu bukan perasaanku sendiri. Aku pikir keturunanku telah mengalami masalah, yang menyebabkan aku memiliki perasaan ini. Sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Penguasa menara,
kau adalah Gu jalur kebijaksanaan abadi dan kau mengendalikan menara pengawas surga. Indramu lebih tajam dari kami, tampaknya sesuatu benar-benar akan terjadi. Penguasa menara pengawas surga masih memegang Gu abadi penyembuh, jadi, aku harus mengambil risiko dan mencoba menyembuhkan Gu abadi ini. Meskipun ini bukan salah satu Gu abadi inti menara pengawas surga, dengan menyelamatkannya, kita dapat menyelesaikan salah satu masalah terbesar dalam cedera menara pengawas surga saat ini. Selama kita dapat memperbaiki menara dan menggunakan kekuatannya, bersama dengan naluri kita akan dapat menyimpulkan kebenarannya. Juga, Boking meninggal di bawah kesengsaraan saat itu, mengapa dia tiba-tiba muncul? Di antara keduanya, tampaknya ada beberapa hubungan dekat. Selanjutnya, aku akan terus menggunakan metode ini untuk memperbaiki Gu abadi lainnya. Selama proses ini, aku perlu berkonsentrasi dan tidak dapat diganggu. Jika Peri Changsui mengirim surat balasan, cobalah untuk memberitahuku sesegera mungkin. Bichen Tian dan Lian Jiuseng mengangguk setuju, dimengerti. Masalah mengenai tubuh zombie abadi Boking terus berkembang seiring berjalannya waktu, ada pengaruh besar di benua tengah dan pengadilan surgawi. Tepat saat para dewa Gu benua tengah mengarahkan pandangan mereka ke sungai surgawi yang jatuh. Fang Yuan telah memperoleh manfaat terbesar dan berkultivasi di Gunung Danghun. Pada saat ini, dia berdiri di puncak Gunung Danghun, melambaikan tangan dan mengirimkan puluhan ribu jiwa. Jiwa-jiwa ini sebagian besar adalah jiwa binatang buas, jiwa kelinci, jiwa kambing, jiwa kuda, dan lainnya adalah yang paling umum. Ada lebih sedikit jiwa serigala, jiwa harimau, dan jiwa binatang buas lainnya. Ada juga jiwa tumbuhan, tetapi jenis jiwa dalam jumlah paling sedikit adalah manusia varian dan manusia. Sebenarnya, perdagangan yang melibatkan jiwa sudah lama ada. Karena di dunia ini, ada banyak Gu immortal jalur jiwa. Cacing Gu jalur jiwa telah muncul sejak zaman dahulu kala, tetapi mereka tidak pernah terbentuk menjadi jalur. Hanya setelah munculnya Gu immortal tertentu, jalur jiwa tercipta dan berkembang. Orang ini adalah salah satu dari 10 orang terhormat dalam sejarah, Spectral Soul Demon Venerable. Dia adalah pencipta jalur jiwa, dan juga seorang diri mendorong jalur jiwa ke puncaknya sepanjang sejarah. Selama eranya, dari 10 Gu Master, setidaknya 5 memilih untuk mengolah jalur jiwa. Untuk pengembangan jalur jiwa, jiwa adalah sumber daya yang paling penting. Jiwa adalah bahan penyempurnaan Gu umum yang dibutuhkan untuk penyempurnaan cacing Gu jalur jiwa. Untuk menciptakan cacing Gu jalur jiwa, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral telah terlibat dalam pembantaian dan pembantaian, untuk mendapatkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, dalam sejarah, ia juga dikenal sebagai orang yang terhormat dengan sifat paling pembunuh. Dan karena ia menciptakan kebangkitan jalur jiwa, itu juga membuat eranya dipenuhi dengan pembunuhan tanpa akhir. Itu adalah masa gelap ketika dunia berada dalam kerusuhan. Karena banyak Master Gu dan Dewa Gu yang mengembangkan jalur jiwa, mereka perlu membunuh dan mendapatkan jiwa untuk sumber daya pengembangan mereka. Jadi, selama era itu, perdagangan jiwa muncul, mereka dilakukan secara terbuka dan dalam skala besar. Setelah itu, jiwa spektral meninggal, dan Yang Mulia Abadi Bumi Surga muncul. Yang Mulia Abadi yang baik dan penyayang ini tidak mempromosikan perselisihan terhadap orang lain, ia mencintai perdamaian. Karena pengalamannya tumbuh dewasa, ia mengetahui penderitaan rakyat jelata, dan memahami kerusakan yang disebabkan oleh jiwa spektral. Dengan demikian, ketika ia menjadi seorang immortal venerable dan tak terkalahkan di dunia, salah satu pencapaian utamanya adalah menekan jalur jiwa. Jumlah Gu Master jalur jiwa pun berkurang, dan perdagangan yang melibatkan jiwa terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kelima wilayah mulai pulih dan pembunuhan pun mereda, kekacauan pun berangsur-angsur menghilang. Hal yang paling berkesan bagi orang-orang adalah, Paradise Earth Immortal Venerable tidak memaksa orang dengan kekuatannya, ia memperoleh dukungan dari orang-orang dengan kebajikan, dan menggerakkan dunia dengan tindakannya. Jadi, hingga hari ini, bahkan di surga harta karun kuning, pasar terbesar dan paling bebas di dunia, penjualan jiwa sangat jarang. Jiwa Fang Yuan diperoleh oleh Peri Lisan dan Hei Loulan. Sejak Fang Yuan dan Hei Loulan bekerja sama, masalah jiwa ditangani oleh mereka, dia menyelamatkan banyak masalah. Mereka adalah penduduk lokal dataran utara yang memiliki koneksi baik, terutama Peri Lisan, dia adalah pemimpin ketiga tanah terberkati gunung bersalju. Dia memiliki Gu Janji Gunung dan memiliki jaringan yang besar.
Jiwa-jiwa ini segera dihancurkan di Gunung Danghun. Setelah getaran dari Gunung Danghun, jiwa-jiwa itu hancur dan berubah menjadi esensi jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam gunung. Tidak lama kemudian, karena jiwa-jiwa ini, Gunung Danghun menghasilkan sekumpulan gunyali baru. Biasanya, semakin kuat makhluk hidup, semakin tinggi kualitas jiwanya. Pada saat yang sama, semakin tinggi kecerdasan makhluk hidup, semakin tinggi kualitas jiwanya. Kumpulan jiwa ini hanya rata-rata. Karena di dalamnya, hanya ada sedikit binatang buas, dan tidak ada binatang buas yang terpencil, dengan sangat sedikit varian jiwa manusia dan manusia. Gu yang dihasilkan tidak akan banyak jumlahnya. Fang Yuan memperkirakan dalam benaknya saat dia berjalan di Gunung Danghun. Kumpulan jiwa ini bukan dari Perilisan dan Heiloulan, tetapi diperoleh oleh Fang Yuan. Dia sudah berbeda dari masa lalu. Dia bisa mendapatkan jiwa dengan kecepatan yang stabil tanpa perilisan atau mengambil tindakan sendiri secara pribadi. Mereka jelas bukan dari surga harta karun kuning, tetapi Gurun Barat. Gurun Barat adalah tempat dengan ekonomi perdagangan terbesar di 5 wilayah. Fang Yuan bukan lagi pendatang baru di sana. Dia telah bekerja dengan klan Xiao dari Gurun Barat selama beberapa waktu. Dia telah memperoleh token penting mereka setelah mendapatkan pengakuan mereka. Klan Xiao adalah kekuatan super. Tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan jiwa. Tetapi jika transaksi jiwa terungkap, klan Xiao tidak akan pernah mengakui bahwa mereka terlibat. Perdagangan jiwa tidak bisa dilakukan secara terbuka. Klan Xiao, bagaimanapun juga, adalah kekuatan super jalur lurus. Fang Yuan membeli jiwa dari Gurun Barat untuk berjaga-jaga terhadap Heiloulan, Perilisan, dan Iblis Langit Berkobar. Meskipun mereka telah membuat perjanjian aliansi, itu tidak berarti bahwa Fang Yuan tidak perlu berjaga-jaga terhadap mereka lagi. Fang Yuan tahu bagaimana membela diri terhadap orang lain, dan dia bahkan lebih mahir dalam menyakiti orang lain. Fang Yuan tiba-tiba mencoba kultivasi jiwa pasti akan menimbulkan kecurigaan Perilisan dan Heiloulan. Fang Yuan tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun untuk mereka. Ketika dia menggunakan gunyali untuk berkultivasi, itu akan menyebabkan jumlah gunyali turun. Untuk menebusnya, dia diam-diam menempatkan jiwa dan mengisi perbedaannya. Gunyali yang biasanya langka dapat dengan mudah diambil di kaki Fang Yuan. Fang Yuan melakukan persis seperti itu. Begitu gunyali meninggalkan Gunung Danghun, mereka akan dihancurkan. Tetapi menggunakan gu kantung udara, mereka dapat ditampung dan dijual. Setelah mengonsumsi sejumlah besar gunyali, jiwa Fang Yuan mencapai batasnya. Jika dia menaikkannya lebih jauh, jiwanya akan runtuh. Fang Yuan merasa bahwa tubuh zombie abadinya terasa cukup ketat. Itu seperti pria dewasa yang mengenakan pakaian yang dia kenakan saat dia masih remaja sebenarnya. Batas tubuh zombie abadi dalam menampung jiwa lebih tinggi daripada tubuh hidup normal, hanya saja mereka tidak memiliki aspek untuk memelihara jiwa. Hanya tubuh hidup yang dapat memelihara jiwa. Jiwa mayat hidup akan terus layu. Guts Gu memainkan peran paling penting dalam jiwa Fang Yuan yang mampu bertahan hingga sekarang. Selain itu, ia juga menggunakan beberapa metode jalur jiwa lainnya untuk memelihara jiwanya. Meskipun Spectral Soul Demon Venerable telah membawa bencana ke dunia, itu juga karena dia bahwa jalur jiwa telah mendominasi suatu era. Ahli jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, menciptakan sejumlah besar metode jalur jiwa. Meskipun melewati era Paradise Earth Immortal Venerable, sampai sekarang, masih ada sejumlah besar metode jalur jiwa yang berharga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saya tidak mengolah jalur jiwa, Gu Immortal jalur jiwa memiliki tanda dao jalur jiwa yang memungkinkan tubuh untuk menampung jiwa yang lebih kuat. Setelah mencapai batasnya, Fang Yuan meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal dan pindah ke tanah terberkati Starform. Lembah Luopo ditempatkan di sini. Fang Yuan memasuki Lembah Luopo. Lembah Luopo telah dimodifikasi oleh Sekte Bayangan dan berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Namun, Fang Yuan meminta Tai Bai Yun Seng untuk memulihkannya, sehingga Lembah Luopo mendapatkan kembali lingkungan aslinya. Medan Lembah Luopo rumit seperti labirin, lebih besar dari menyatakan, di masa lalu, Renzu telah terperangkap dalam labirin, tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat ini, Fang Yuan meniru Renzu dan berjalan di dalam Lembah Luopo. Dia langsung membiarkan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Kabut putih keabu-abuan menyebar. Ini adalah kabut kebingungan yang terkenal. Jiwa Fang Yuan diselimuti oleh kabut kebingungan, secara bertahap menyebar.
Setelah kabut berlalu, angin dingin bertiup. Ini adalah angin Luopo yang terkenal. Angin dingin itu seperti pisau saat memotong jiwa Fang Yuan, menimbulkan luka yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang tak tertandingi hampir membuat Fang Yuan gila. Rasa sakit ini berasal dari kedalaman jiwa dan berkali-kali lebih menyakitkan daripada kematian karena mutilasi. Fang Yuan meraung ke langit, tetapi dia tidak memiliki tubuh fisik, jadi dia hanya bisa mengeluarkan suara melengking dari jiwanya. Setelah bertahan beberapa saat, Fang Yuan menyadari bahwa dia sekali lagi telah mencapai batasnya. Dia dengan bijak memilih untuk mundur, jiwanya kembali ke tubuh zombie abadi. Dengan perlindungan tubuh zombie abadi, kabut kebingungan dan kekuatan angin Luopo segera berkurang sebagian besar. Fang Yuan, dengan aman meninggalkan lembah Luopo. Dia memeriksa jiwanya. Setelah melewati kabut kebingungan dan kehancuran oleh angin Luopo, jiwa Fang Yuan telah menyusut dalam tingkat yang besar dan jelas terluka parah. Jika dia melanjutkan, meskipun itu tidak akan separah sejauh jiwa menghilang, manusia bulu yang diperbudak Gu Immortal Zhou Zong mungkin dapat menyingkirkan perbudakan itu. Jiwa adalah fondasi perbudakan. Ketika jiwa terluka parah, perbudakan akan sangat melemah, dan kelompok yang diperbudak dapat memiliki kesempatan untuk membebaskan diri mereka sendiri. Aku tidak tahu bagaimana Renzu bisa tinggal begitu lama di lembah Luopo. Fang Yuan menghela nafas, kembali ke Gunung Danghun. Dia terus mengonsumsi gu isi perut. Gu isi perut adalah gu fana, tetapi itu layak menjadi sesuatu yang legendaris. Menggunakannya untuk menyembuhkan luka jiwa akan menunjukkan efek instan. Segera, luka pada jiwa Fang Yuan pulih sepenuhnya. Fang Yuan sekali lagi memeriksa jiwanya. Jiwanya telah mengembun setidaknya 1 kali lipat. Terlebih lagi, jiwanya diolesi dengan sesuatu seperti minyak yang memancarkan cahaya samar yang menakutkan. Setelah memeriksa lagi, beban jiwanya karena memperbudak Dewa Gu Zhouzong yang berbulu berkurang 30%. Siksaan dan rasa sakit yang tidak manusiawi yang diderita Fang Yuan di lembah Luopo sepadan dengan hasilnya. Itu karena kotoran jiwanya diekstraksi di lembah Luopo, seperti besi yang melalui palu dan peleburan tanpa henti sebelum akhirnya berubah menjadi baja. Kualitas jiwanya telah meningkat ke tahap lain. Dan di Gunung Danghun, gu nyali terus dikeluarkan, yang memperkuat jiwanya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kekuatan kuantitatif jiwanya meningkat dengan mantap. Lembah Luopo memurnikan jiwa, Gunung Danghun memperkuat jiwa. Perubahan kuantitatif dan kualitatif digabungkan, fondasi jiwa maju dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu cepat, tidak heran di kehidupanku sebelumnya. Setelah Heilou-lan dan Perilisan memperoleh lembah Luopo, mereka berpindah-pindah antara Gunung Danghun dan lembah Luopo, memperkuat fondasi jiwa mereka. Mereka berkultivasi dengan bebas. Fang Yuan mendesah. Dia juga ingin meniru Heilou-lan dan Perilisan, tetapi dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saat ini, ada masalah terpenting yang harus dia tangani, yaitu pertempuran Gunung Yitian, dan tahap duel Chaotic Anggun dari rumah Gu Abadi. Tidak diragukan lagi, semakin kuat Fang Yuan, semakin tinggi peluangnya untuk merebut tahap duel Chaotic Anggun pada saat yang genting. Fang Yuan hanya bisa mencoba memikirkan setiap kemungkinan dan membuat pengaturan yang lebih tepat untuk setiap tugas. Dia harus memanfaatkan setiap detik waktu, membuat setiap detik berarti dalam kultivasinya. Akhirnya, Fang Yuan memperoleh berita tentang kemunculan Gu Haus Abadi, tahap duel Chaotic Anggun. Apa yang terjadi? Aku membuat begitu banyak pengaturan di dekat Gunung Yitian, tetapi semuanya menghilang tanpa memberitahuku. Fang Yuan menyempatkan waktu di tengah jadwalnya yang padat, pergi sendiri ke perbatasan selatan untuk memeriksa. Namun, dia tidak menemukan informasi yang berharga. Seperti di kehidupan sebelumnya, Gunung Yitian menampilkan pertempuran kuno berulang kali. Dalam pertempuran yang intens, Gu Immortal misterius dengan tanda teratai merah di dahinya akhirnya menggunakan Gu Haus Abadi tahap duel Chaotic Anggun untuk menekan Gu Immortal peringkat 8 dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Gu Immortal ini memiliki jejak teratai merah di dahinya, apakah dia ada hubungannya dengan Red Lotus Demon Venerable? Kelahiran kembaliku telah gagal, tetapi di sungai waktu, teratai merah muncul entah dari mana dan mengubah kegagalanku menjadi keberhasilan. Membuatku terlahir kembali. Apakah ada hubungan antara teratai merah di sungai waktu dan Gu Immortal misterius ini? Fang Yuan bingung, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia masih memiliki banyak hal untuk diatur. Tahap duel Chaotic Anggun telah muncul,
tetapi masih ada waktu sebelum pertempuran di Gunung Yitian. Paling tidak, Fang Yuan perlu menghilangkan efek samping dari memperbudak Dewa Gu Zhou Zong dalam kurun waktu ini. Berkultivasi maju mundur di Gunung Danghun dan di Lembah Luopo, fondasi jiwa Fang Yuan meningkat tajam, sementara jiwa Zhou Zong masih dalam tahap aslinya. Beban dari memperbudak Dewa Gu telah sepenuhnya hilang, sekarang aku dapat dengan mudah menyelinap ke Gunung Yitian dan diam-diam menyempurnakan rumah Gu abadi. Tubuh memelihara jiwa, sementara jiwa menghasilkan kecerdasan, menghasilkan pikiran, kemauan, emosi, dan mendorong proses berpikir. Peningkatan fondasi jiwanya akan sangat bermanfaat bagi Fang Yuan dalam menyempurnakan tahap duel caotik anggun rumah Gu abadi. Selain aspek jiwa, jika aku dapat menyempurnakan Gu abadi jalur pedang Boking, itu akan menjadi peningkatan besar pada kekuatan pertempuranku. Itu akan lebih baik. Dia telah mencoba menyempurnakan Gu abadi dengan usaha habis-habisan beberapa kali sekarang, tetapi belum berhasil. Pada saat ini, rencana kelahiran kembali Fang Yuan telah mencapai titik akhir. Dia dengan tegas menyerah untuk menyempurnakan Gu abadi dengan usaha sekuat tenaga, tidak terus berinvestasi dalam biaya yang telah dikeluarkan ini. Selama saat-saat terakhir ini, Fang Yuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat persiapan. Benua Tengah, zombie abadi Boking meninggalkan Falling Heavenly River dan perlahan-lahan bangkit. Di bawah kakinya, gelombang dan pasang surut sungai surgawi yang bergelombang menyerang tepi sungai, menelan tumpukan salju. Darah telah memudar dari air, sementara binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di sungai merasakan aura Boking, dan berhamburan kemana-mana dengan panik. Dan di dasar sungai surgawi yang jatuh, ada mayat banyak dewa abadi, hanya dewa abadi peringkat 8 dari pengadilan surgawi, Bai Chang Sui, yang beruntung selamat. Aku telah kehilangan banyak dewa abadi. Kekuatan tempurku berkurang. Zombie abadi Boking berbicara dengan suara rendah dan dalam, apa tindakan kita selanjutnya? Saat ini, berdiri di sampingnya adalah pemilik buah surga langit berbintang, utusan biru dari Sekte Bayangan, zombie abadi anak bintang 7, serta dewa iblis jalur darah Song Zixing, juga dikenal sebagai naga darah, dan dewa abadi jalur pemurnian manusia berbulu Yumuchun. Entah bagaimana, ada perbedaan dalam situasi ini dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Seven Star Child dan Song Zixing telah tewas di tangan Boking. Namun kini, mereka berdua hidup. Mungkin ini karena Fang Yuan telah menggunakan keinginan palsu Mo Yao untuk menjarah tubuh zombie abadi milik Boking. Song Zixing dan Yumuchun tidak berbicara, membiarkan Seven Star Child berbicara. Selanjutnya, aku, Song Zixing, dan Yumuchun akan menggunakan jurus pembunuh abadi untuk mengangkut kami berempat ke wilayah timur laut benua tengah untuk menyerang sekte teratai surgawi. Dia telah membuat pengaturan. Di kehidupan sebelumnya, Seven Star Child dan Song Zixing telah tewas, hanya Yumuchun yang tertinggal, tidak mampu mengaktifkan jurus pembunuh abadi yang kuat ini. Namun kini, semuanya berbeda. Di pengadilan surgawi, penguasa menara pengawas surga terkejut dan geram. Dia melihat keempat makhluk abadi dengan zombie abadi Boking di depan, bertarung saat mereka menuju salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah, sekte teratai surgawi. Dia tidak dapat terus menonton dari pinggir lapangan, karena dia, penguasa menara pengawas surga, adalah seorang dewa Gu yang sebelumnya dari sekte teratai surgawi. Di sekte teratai surgawi, dia memiliki banyak pengikut dan keturunan. Saat ini, zombie abadi Boking telah terbangun. Sekte teratai surgawi dalam bahaya. Hanya Dewa Gu pengadilan surgawi yang bisa menyelamatkan mereka. Penguasa menara pengawas surga terbang keluar dari menara pengawas surga, memanggil Lian Jiuseng dan Bi Chen Tian. Ada masalah yang terjadi di sungai surgawi yang jatuh. Boking bangkit kembali sebagai zombie abadi dan menyerang sekte teratai surgawi. Kita harus memperkuat mereka sekarang. Kedua dewa itu sangat terkejut. Kata-kata penguasa menara pengawas surga mengandung informasi yang terlalu sulit dipercaya. Pergi. Kedua makhluk abadi itu hanya tertegun sesaat. Segera setelah itu, mereka bereaksi dan ketiga makhluk abadi itu menggunakan formasi Gu teleportasi pengadilan surgawi dan muncul di markas sekte teratai surgawi dalam sekejap. Pada saat ini, Boking dan yang lainnya juga baru saja tiba. Cahaya yang tersisa dari jurus pembunuh abadi teleportasi pada mereka belum menghilang. Kedua belah pihak saling menatap, niat bertarung segera meningkat. Apa yang terjadi? Para Master Gu dan Dewa Abadi Sekte Teratai Surgawi bingung. Bertarung.
Pertarungan tingkat 8 tiba-tiba meletus. Benua tengah, tanah yang diberkati Dewa Abadi Hu, sebuah gua bawah tanah. Berhasil, Fang Yuan menatap formasi Gu di depannya, matanya bersinar dengan kegembiraan sekaligus penyesalan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia telah menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk terus merenungkan dan menyimpulkan, memperoleh formasi Gu yang kuat untuk menyempurnakan Gu abadi jalur pedang Boking. Formasi Gu ini sebenarnya menggunakan cahaya kebijaksanaan sebagai intinya, menggunakan kehendak palsu Mo Yao bersama dengan Gu abadi jalur racun, hati wanita, dan Gu abadi jalur kebijaksanaan, mengungkap misteri, untuk menyempurnakan Gu abadi Boking. Sayangnya, setelah menggunakan formasi Gu ini selama 3 hari, aku hanya bisa menyempurnakan 1 Gu abadi. Selain itu, aku masih belum tahu apa kegunaan Gu abadi ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pertempuran di Gunung Yitian sudah dimulai, semakin cepat aku bisa mendapatkan rumah Gu abadi, semakin baik. Penundaan yang tidak semestinya bisa menimbulkan masalah. Perbatasan selatan, Gunung Yitian. Fang Yuan melangkah maju dengan langkah besar. Penampilannya telah banyak berubah. Otot-ototnya yang besar menonjol, dada yang terbuka, rambut tebal di atas kepala, dada, dan janggutnya, bahkan di sepanjang kakinya. Rambutnya berwarna kuning keruh, pakaiannya sangat compang camping. Tulang pipinya menonjol, jari-jari tangan dan kakinya semuanya memiliki persendian yang luar biasa besar. Pangkal hidungnya pendek dan pendek, ia memiliki lubang hidung besar yang berisi rambut tebal, mereka seperti keran terbuka, menyembur keluar bersama-sama tanpa terkendali. Meskipun penampilan ini jelek dan menjijikkan, itu adalah sesuatu yang dipilih Fang Yuan setelah pertimbangan yang cermat. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, orang ini datang ke Gunung Yitian saat ini. Setelah terlahir kembali, Fang Yuan diam-diam membunuh orang ini. Menggantikannya, Fang Yuan tiba di Gunung Yitian. Matahari baru saja terbit, ada kabut tipis. Pemandangan Gunung Yitian masih damai, ada burung berkicau di hutan gunung. Saat ini, pertempuran antara orang benar dan jahat bahkan belum memulai gelombang pertamanya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menyamar dan bergabung dengan Gunung Yitian. Saat itu, Gunung Yitian sudah tenggelam dalam pertempuran sengit, bahkan ada penjaga jalur iblis di kaki gunung. Namun kali ini, Fang Yuan telah tiba di sini. Beberapa bulan lebih awal, saat ini, Xiao San baru saja dipaksa meninggalkan klannya. Dia, Zhou Xingxing, dan Sun Panghu baru saja mendirikan desa Yitian. Fang Yuan tidak melihat seorang pun saat dia berjalan. Setelah setengah jalan mendaki gunung, dia akhirnya melihat sekilas desa Yitian dari celah-celah di antara pepohonan yang lebat. Desa Yitian masih dalam proses pembangunan, belum selesai. Siapa ini? Pion Gu Immortal yang mana ini? Dia tidak menyerupai manusia murni, dia tampaknya memiliki darah manusia berbulu. Orang ini adalah blasteran, apakah ada yang akan memilihnya sebagai pion? Hehehe, jauh di sana, para Gu Immortal perbatasan selatan mendiskusikan masalah Fang Yuan. Fang Yuan berjalan perlahan, percaya diri, dan tenang. Di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan jurus wajah yang samar-samar dikenalnya dan tidak terekspos oleh para dewa Gu perbatasan selatan ini. Sekarang dia menggunakan jurus pembunuh abadi dengan Gu sikap sebagai intinya, wajah yang dikenali, semakin mustahil baginya untuk terekspos oleh mereka. Dia melangkah lebar dan pergi ke puncak gunung. Segera, sebelum dia mencapai desa Yitian, seseorang akhirnya menghentikannya. Itu adalah Gu Master Jalur Iblis tingkat 3. Namun, Fang Yuan juga menyamar sebagai tingkat 3, jadi dia tidak berani ceroboh. Dia bertanya dengan nada serius, Anda. Fang Yuan menangkupkan tinjunya, berkata dengan kasar, namaku Huang Sa, aku mendengar tentang masalah pahlawan Xiao dan datang untuk bergabung denganmu. Tubuh Gu Master Jalur Iblis tingkat 3 lainnya bergetar. Dia tidak terintimidasi oleh nama, Huang Sa, sebaliknya, itu karena Fang Yuan terlalu keras. Baiklah, pelan-pelan saja, mengapa kau berteriak? Karena kau tahu tentang reputasi pemimpin kita, ikutlah denganku untuk menemuinya. Gu Master tingkat 3 menggosok telinganya saat dia berbalik. Fang Yuan tertawa saat dia dengan cepat mengejar. Dia memiliki tubuh yang besar, langkahnya besar, dia dengan cepat melampaui Gu Master di depan. Gu Master Jalur Iblis itu tidak senang, dia mengulurkan lengannya, menarik Fang Yuan, mengapa kau berlari begitu cepat? Jika kau ingin bergabung dengan desa Yitian, ikuti aturannya, mengerti? Aku sampai di sini lebih dulu,
jadi posisiku lebih tinggi darimu. Ikuti di belakangku. Oh. Fang Yuan dengan cepat mengangguk, berpura-pura bahwa dia berotot dan tidak punya otak. Bangunan ini perlu dibangun dengan benar. Jika ada yang menyerang kita lain kali, kita akan bertahan dari sini. Kita perlu menyiapkan setidaknya 100 gu tanaman merambat ular besi. Xiao San menunjuk ke suatu lokasi dan mengatakan ini kepada seorang Master Gu di sampingnya. Pada saat ini, seseorang berteriak, "Pemimpin, ketenaranmu menyebar ke seluruh perbatasan selatan." Saat ini, seorang prajurit baru telah bergabung dengan kita. Xiao San mendengar ini dan sangat gembira, berbalik untuk melihat Fang Yuan. Kegembiraan dalam benaknya sedikit memudar karena dia merasa kecewa. Tetapi pada saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi penghargaan di wajahnya. Dia dengan cepat maju, menepuk bahu Fang Yuan, pria yang kuat. Fang Yuan tertawa dan menangkupkan tinjunya, "Kamu pahlawan Xiao. Aku di sini untuk bergabung denganmu. Kamu benar-benar pemberani. Kamu berani menentang para anggota jalan yang benar itu." Mengatakan demikian, Fang Yuan mengacungkan ibu jarinya ke arah Xiao San, berkata, "Hanya dengan ini, aku mengagumimu, aku bersedia mengikutimu, tetapi kamu harus memberiku makan 3 kali sehari." Xiao San melihat bahwa Fang Yuan kasar dan tidak berpendidikan, kekecewaan di dalam dirinya tumbuh. Namun di permukaan, dia tidak menunjukkannya. Dia memuji Fang Yuan saat dia mengatur misi untuknya. Setelah Fang Yuan pergi, Xiao San menelepon Zhou Xingxing, bertanya, "Huang Sa ini, apa latar belakangnya? Aku tidak begitu jelas tentang itu." Zhou Xingxing memikirkannya dan tertawa, "Kakak, pangkatmu berapa? Ada begitu banyak orang di dunia ini. Bagaimana mungkin karakter yang tidak penting seperti itu menarik perhatianmu? Aku kenal orang ini. Ayahnya manusia dan ibunya pria berbulu betina. Dia lahir sebagai budak yang mengumpulkan batu pasir di Gunung Pasir. Akhirnya, di Gunung Pasir, dia memperoleh warisan secara kebetulan dan menjadi Master Gu. Selanjutnya, dia dan Master Gu jalur air menduduki wilayah, menyebut diri mereka Jenderal Kembar Baisa. Setelah itu, mereka dikalahkan oleh Master Gu Klantai. Bai Jiang meninggal sementara Huang Sa melarikan diri, dan keberadaannya tidak diketahui. Tidak disangka dia datang ke sini setelah mendengar nama kakak. Jadi begitulah, aku ingat sekarang. Dulu pernah ada berita tentang Jenderal Kembar Baisa yang menyerang kapal dagang Klantai. Xiao San mengangguk. Harapannya terhadap Fang Yuan jatuh ke titik terendah. Dia bahkan berani menyentuh kapal Klantai. Ini menunjukkan bahwa Jenderal Kembar Baisa itu gegabah dan kasar. Mereka tidak menggunakan otak mereka. Terlebih lagi, Huang Sa ini bahkan memiliki darah manusia berbulu. Hal ini membuat Xiao San semakin memandang rendah dirinya. Manusia berbulu, manusia bulu, manusia salju, dan manusia varian lainnya semuanya adalah budak manusia. Mengapa Master Gu manusia memperlakukan mereka setara? Jika Fang Yuan memiliki kultivasi tingkat 4 atau 5, Xiao San mungkin akan sangat menekankannya dan mengabaikan hal itu. Namun Fang Yuan menyamar sebagai Huang Sa, yang hanya memiliki tingkat 3. Meskipun tingkat 3 lebih tinggi dari rata-rata Master Gu. Namun di desa Yitian, hal itu tidak menarik perhatian. Segera, Xiao San melupakan Huang Sa ini. Fang Yuan berada di tempat kerja. Sekarang, aku telah bergabung dengan Gunung Yitian, dan dikirim oleh Xiao San untuk membantu membangun desa. Itu menunjukkan bahwa orang ini tidak menaruh perhatian padaku. Bagus, ini adalah motifku. Semuanya telah sangat berhasil sejauh ini. Jika Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, ia akan diberi peran utama oleh Xiao San. Dalam pertempuran iblis yang benar berikutnya, ia pasti akan tetap sibuk. Jika dia tidak pergi untuk misi, dia akan mengekspos dirinya sendiri. Tetapi jika dia pergi, dia akan membuang-buang waktu. Jika tingkat kultivasinya lebih rendah, dia akan menjadi umpan meriam, dikirim ke garis depan untuk menarik daya tembak musuh dan menyia-nyiakan esensi purba mereka. Setelah beberapa pertempuran, dia akan dikorbankan. Hanya dengan tingkat kultivasi peringkat 3, itu tidak tinggi atau rendah, dia bisa menjadi pemimpin kelompok kecil. Dia tidak akan diberi misi penting, dan jika dia bertahan di medan perang, tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Zona terlarang Gunung Yitian hanya menargetkan lubang abadi, itu tidak memengaruhi Gu abadi. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menemukan sebuah metode untuk menyegel lubang abadi. Namun, sekarang,
Ia telah mempersiapkan metode ini terlebih dahulu. Ia dapat bergabung dengan desa Yitian beberapa bulan lebih awal. Meskipun lubang abadi miliknya telah disegel, tubuhnya masih merupakan tubuh zombie abadi. Pada siang hari, ia bekerja di lokasi dan melakukan pekerjaan fisik dengan mudah. Pada malam hari, ketika semua orang tertidur, ia akan terjaga dan menyempurnakan tahap duel Chaotic Anggun secara diam-diam. Tahap duel Chaotic Anggun menekan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar, tidak memberikan kebebasan apapun. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tampaknya jiwanya telah sepenuhnya menghilang. Namun, Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, ia tidak berani ceroboh. Ia tidak menyelidiki zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar, ia mengerahkan upayanya untuk menyempurnakan kehendak pertempuran. Para dewagu perbatasan selatan yang terlibat dalam kontes perjudian ini mencoba menyempurnakan kehendak pertempuran menjadi kehendak mereka sendiri. Mereka membutuhkan pion-pion Master Gu Fana ini untuk terlibat dalam pertempuran sengit guna menciptakan kehendak pertempuran mereka sendiri dan beresonansi dengan rumah Gu abadi. Mereka kemudian akan mengubah kehendak pertempuran murni di rumah Gu abadi menjadi kehendak pertempuran pribadi mereka. Namun, Fang Yuan datang sendiri, dan juga seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, dia tidak perlu melakukannya. Bahkan jika dia tidak bertarung dengan sengit, dia dapat meningkatkan kehendak pertempuran dalam pikirannya dan mengubah kehendak pertempuran rumah Gu abadi, efisiensinya berkali-kali lipat dari dewa Gu biasa. Jika seseorang mengubah semua kehendak pertempuran di rumah Gu abadi menjadi kehendak pertempuran mereka sendiri, mereka akan menyelesaikan langkah terakhir yang belum selesai dari zombie abadi peringkat 8, yaitu menyempurnakan rumah Gu abadi dan menjadi pemilik sejati rumah Gu abadi. Dengan demikian, ada titik kunci yang dibutuhkan bagi Fang Yuan untuk merebut tahap duel Chaotic Anggun dari Dewa Gu perbatasan selatan ini. Pada periode waktu terakhir, kehendak pertempuran murni rumah Gu abadi akan sepenuhnya disempurnakan oleh semua orang. Namun, hanya ada satu pemenang. Dengan demikian, kehendak pertempuran ini harus terlibat dalam pertempuran dan menjalani pertempuran yang mengerikan. Dalam pertempuran ini, siapapun yang kalah akan lenyap, hanya akan ada satu pemenang. Saya seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, saya memiliki keuntungan besar dalam pertarungan antara kehendak pertempuran. Lebih jauh lagi, saya akan memimpin dan menyempurnakan kehendak pertempuran dengan kecepatan berkali-kali lipat dari yang lain. Semakin banyak pertempuran yang saya ubah, semakin besar keuntungan saya selama pertempuran. Selama saya mengikuti rencana saya yakin akan mendapatkan rumah Gu abadi. Namun, mungkin ada kejutan yang tak terduga. Sementara Fang Yuan merenung, para dewa Gu perbatasan selatan lainnya juga memendam niat mereka sendiri. Tetua tertinggi klan Xiao memperhatikan dengan saksama perkembangan di Gunung Yitian. Dia baru saja selamat dari kesengsaraan terakhirnya. Yang berikutnya sudah dekat. Dia sudah kehilangan semua harapan pada awalnya, tetapi kemunculan tahap duel kacau anggun rumah Gu abadi membuat Gu abadi ini melihat secercah harapan di dalam kegelapan. Jadi, dalam kontes perjudian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dia mempertaruhkan segalanya. Hampir semua kekayaannya diinvestasikan ke dalamnya. Taruhannya adalah yang tertinggi di antara para abadi. Menurut aturan, salah satu pionnya, Xiao San, menjadi Master Gu pertama yang mendaki Gunung Yitian. Tetua tertinggi klan Xiao juga menjadi Gu abadi pertama di perbatasan selatan yang mulai menyempurnakan kehendak pertempuran di rumah Gu abadi. Aku harus berhasil mendapatkan rumah Gu abadi, aku tidak boleh gagal. Tanpa rumah Gu abadi ini, dalam kesengsaraan berikutnya, aku pasti akan mati. Tetapi jika dilihat sekarang, aku telah membuat awal yang baik. Aku telah mengubah jumlah kemauan tempur tertinggi. Selama aku mempertahankan keunggulan ini, rumah Gu abadi adalah milikku. Tetua tertinggi klan Xiao memacu dirinya secara diam-diam, tetapi dia juga menyadari secara internal, kesulitan terbesar adalah mempertahankan keunggulannya saat ini. Menurut aturan, orang kedua yang naik panggung adalah pion dari Gu abadi klan Wu, Wu Dangxi. Wanita abadi dari klan Wu ini adalah karakter yang berwawasan luas. Dia memilih seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, sebagai biaya memasuki Gunung Yitian lebih awal. Semoga saja, Xiao San tidak mengecewakanku nanti. Keinginan tetua tertinggi klan Xiao adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para Gu abadi perbatasan selatan lainnya. Saat ini, leluhur klan Xiao telah menciptakan keuntungan besar,
para Gu abadi perbatasan selatan ingin melihat Xiao San dikalahkan atau bahkan dibunuh, sehingga keuntungan leluhur klan Xiao akan hilang, dan mereka akan memiliki kesempatan. Wu Shentong tiba di dekat Gunung Yitian. Semuanya, aku mengemban misi yang sangat penting bagi klan. Untuk membasmi kejahatan, kami akan membayar berapapun. Dia menunjuk ke Gunung Yitian, ekspresinya tegas saat niatnya untuk bertarung melonjak, bersama dengan semangat bertarungnya. Di sekelilingnya ada banyak Master Gu. Di antara mereka, mereka yang memiliki kultivasi tertinggi adalah 3 Master Gu peringkat 4. Salah satunya adalah tetua klan Wu, yang menjaga Wu Shentong. 2 lainnya adalah pemimpin klan desa-desa yang merupakan bawahan klan Wu. Wu Shentong adalah Master Gu jalur perbudakan tahap puncak peringkat 4, dia kurus dan berwajah pucat, dia batuk dari waktu ke waktu, seperti seorang sarjana yang sakit-sakitan, dia bahkan tidak bisa berdiri di angin dingin untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada yang berani meremehkannya, karena dia mengolah jalur perbudakan. Jalur ini memungkinkannya untuk melawan banyak orang sendirian. Di Gunung Yitian, orang terkuat adalah mantan pemimpin klan Xiao, Xiao San. Di bawahnya ada Sun Panghu dan Zhou Xingxing, 2 Master Gu jalur iblis. Ketiganya adalah Master Gu peringkat 5. Menurut pendapatku, kita harus bertindak perlahan, mengundang lebih banyak anggota jalur lurus untuk bergabung dengan kita. Ini akan membuat pertempuran lebih terjamin, dan kita dapat mencegah iblis-iblis ini melarikan diri juga. Seorang pemimpin klan peringkat 4 menyarankan. Ekspresi Wu Shentong berubah muram, dia ingin melakukan ini juga, tetapi misi ini adalah misi yang dipaksakan oleh klan, mereka telah memberinya waktu tertentu. Itu sangat ketat dan terburu-buru. Wu Shentong tidak bisa tidak curiga bahwa dia telah menjadi korban dalam konflik politik klannya. Dia mengerahkan semua usahanya dan menggunakan jaringannya untuk merekrut semua orang di sekitarnya. Wu Shentong tidak akan mengerti kebenaran Gunung Yitian bahkan setelah kematian. Semua Gu Master yang hebat dan perkasa ini hanyalah alat dari kontes perjudian Gu Immortals. Dia tentu tidak tahu, pada saat ini, berapa banyak Gu Immortals perbatasan selatan yang menaruh perhatian mereka padanya. Kau tidak perlu mengatakannya lagi. Selama semua orang melindungiku, bahkan jika mereka memiliki kekuatan tempur peringkat 5, berapa lama mereka bisa bertahan melawan binatang buas? Begitu esensi purba mereka dikeluarkan, pencapaian membunuh peringkat 5 akan menjadi milikmu. Selain itu, aku akan pergi sendiri. Tentu saja aku memiliki sedikit kepercayaan diri, mengapa aku harus mengirim diriku sendiri untuk mati? Wu Shentong adalah orang yang terampil. Hanya dengan beberapa kata, dia menghilangkan kecurigaan semua orang dan meningkatkan moral kelompok itu. Mereka bergerak cepat, mereka mencoba melakukan serangan diam-diam. Sesaat kemudian, gunung itu dipenuhi oleh kelompok binatang buas. Di bawah manipulasi Wu Shentong, mereka menyerang Gunung Yitian. Saat ini, desa Yitian masih dibangun. Para Master Gu jalur iblis semuanya dalam kekacauan, mereka terbiasa bertarung sendirian. Meskipun Xiao San berusaha mengumpulkan orang-orangnya dan mengatur mereka, tidak banyak pengaruhnya dalam jangka pendek. Xiao San sangat cemas, dia berpikir, desa Yitian baru saja dibangun, kita baru setengah jalan menyelesaikannya. Ini pertarungan pertamaku melawan jalur lurus, desa Yitian seperti Panji, tidak akan jatuh. Begitu jatuh, moral kita akan menurun, seperti pukulan berat yang akan membuat kita goyah selamanya. Kehilangan reputasi kita, siapa yang akan datang ke sini dan bergabung denganku? Memikirkan hal ini, Xiao San segera memerintahkan para Master Gu jalur iblis untuk mempertahankan desa Yitian dengan nyawa mereka. Pikiran Xiao San sangat tepat, tetapi dia sangat melebih-lebihkan kemampuan Master Gu jalur iblis untuk bekerja sama. Jika Master Gu jalur iblis melawan Master Gu jalur lurus 1 lawan 1, mereka biasanya menang lebih banyak daripada kalah. Tetapi ketika ada banyak orang, jika jumlahnya genap, jalur lurus biasanya menang. Tanpa kerja sama apapun, Master Gu jalur iblis hanyalah gerombolan. Melawan kelompok binatang buas yang besar, mereka tidak memprioritaskan pertahanan titik-titik strategis. Inilah yang paling ingin dilihat Wu Shentong. Awalnya, sejumlah besar binatang buas mati karena serangan para Master Gu jalur iblis. Namun, tak lama kemudian, serangan para Master Gu jalur iblis menjadi lebih jarang. Bagaimanapun, Master Gu Fana memiliki esensi purba yang terbatas. Binatang buas itu menerobos serangan para Master Gu jalur iblis dan menyerang mereka. Para Master Gu jalur iblis menderita kerugian yang semakin besar,
pertempuran itu condong ke arah jalan yang benar. Bagus, hebat. Para Dewa Gu perbatasan selatan menyaksikan pertempuran itu sambil menunjukkan ekspresi gembira. Leluhur klan Xiao memiliki ekspresi gelap, dia menatap Xiao San lekat-lekat. Xiao San adalah seorang veteran medan perang, dia tahu bahwa situasinya tidak dapat terus berlanjut. Dia berteriak, ahli peringkat 4 dan 5, ikutlah denganku dan bunuh Master Gu jalur perbudakan. Semua orang, mundurlah sementara kalian bertempur. Dalam situasi saat ini, jalur iblis menderita kerugian yang sangat besar. Sementara itu, meskipun jalur kebenaran jumlahnya sedikit, mereka tidak kehilangan seorang pun. Semua orang tahu bahwa bertarung sendirian tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Hanya dengan saling mengandalkan dan mengukir jalan berdarah, mereka dapat bertahan hidup. Kata-kata Xiao San mendapat tanggapan cepat. Master Gu peringkat 4 dan 5 semuanya diam-diam gembira dan berkumpul di sekitar Xiao San. Namun, Master Gu peringkat 2 dan 3 yang tersisa semuanya memiliki ekspresi pucat. Orang-orang yang menyerbu keluar kuat, tidak peduli apapun, jika mereka berhasil keluar dari pengepungan, mereka dapat melarikan diri sendirian. Namun, para Gu Master yang tetap tinggal di sana dikepung oleh kelompok-kelompok binatang buas, tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi, mereka hanya bisa menunggu bala bantuan. Hanya Fang Yuan, meskipun memiliki ekspresi cemas dan ganas, yang memiliki ketenangan pikiran. Bahkan jika kelompok binatang buas itu berkembang 100 kali lipat, mereka bukanlah ancaman baginya. Selain itu, ia memiliki pengetahuan tentang kehidupan sebelumnya, ia tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang diharapkan, perkembangan selanjutnya hampir sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dalam pertarungan mendadak ini, para Gu Master jalur iblis bertarung melawan gelombang kelompok binatang buas dan bergerak maju, menyebabkan banyak Gu Master mati di sepanjang jalan. Namun akhirnya, mereka berhasil mencapai Wu Shentong. Xiao San, Sun Panghu, dan Zhou Xingxing adalah Gu Master peringkat 5. Mereka dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka harus menyerang jalur yang benar. Setelah pertempuran yang intens, 2 Gu Master peringkat 4 dari jalur yang benar tewas, sementara Wu Shentong mundur dengan luka parah. Tetua tingkat 4 lainnya dari klan Wu menghalangi mereka dengan putus asa. Pada saat yang genting, sekelompok burung terbang datang dan menyelamatkan Wu Shentong dari tujuan jalur iblis untuk membunuhnya. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Gunung Yitian. Malam itu, Xiao San mengumpulkan anggota jalur iblis yang tersisa di sebuah gua tertentu. Dia bermandikan darah, matanya merah saat dia berseru dengan suara serak, Wu Shentong belum mati, dia benar-benar ancaman. Selama dia masih hidup, kita akan menghadapi ancaman gelombang binatang buas yang tak henti-hentinya. Kita harus membunuhnya, jika tidak, desa Yitian tidak akan pernah dibangun. Xiao San baru saja menyelesaikan kata-katanya, tetapi hanya ada sedikit tanggapan. Para Gu Master jalur iblis telah menderita kekalahan, moral mereka rendah. Di antara mereka, seorang Gu Master peringkat 3 berkata dengan sedih, "Pemimpin, kita harus mundur. Jalur kebenaran sangat kuat, wajar saja jika kita tidak bisa menang. Namun, kita selalu bisa melawan balik di lain hari. Kita harus meninggalkan tempat berbahaya ini dan mencari gunung lain untuk membangun kembali desa Yitian, itu juga mungkin." Saat dia mengatakan itu, cahaya tajam berkilat di mata Xiao San saat dia berdiri dan menyerang. Dia mengangkat pedangnya dan membunuh Gu Master jalur iblis di tempat, sambil berteriak, "Orang ini mencoba mengguncang semangat kita, dia pantas mati. Jika ada yang berani meminta untuk mundur, kalian akan berakhir seperti dia." Sun Panghu dan Zhou Xingxing segera berdiri, berjalan ke kedua sisi Xiao San, dengan ekspresi waspada terhadap semua orang. Para Gu Master semua tercengang oleh sikap Xiao San, mereka segera berbicara dan setuju untuk bertarung sampai mati. Ekspresi Xiao San menjadi rileks, "Aku tahu semua orang mengalami masa sulit, ada yang terluka. Namun, tidak ada luka yang dapat dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang telah mengorbankan diri mereka hari ini, bukan? Semua orang, beristirahatlah di gua ini hari ini, besok, kita akan mengumpulkan kekuatan kita dan berjuang di jalan untuk membunuh Wu Shentong, kita tidak akan beristirahat sampai dia mati." Semua orang dengan cepat menjawab, Fang Yuan ada di antara mereka, luka-lukanya masih berdarah, tetapi tentu saja, itu adalah penyamaran. Langit malam semakin gelap, gua gunung itu tidak besar, tidak ada banyak ruang bagi para Gu Master jalur iblis untuk tidur.
Ini adalah gua yang dipilih khusus oleh Xiao San, mudah bagi mereka untuk saling mengawasi. Jika mereka perlu menggunakan toilet, mereka harus melakukannya di dalam gua. Segera, gua itu dipenuhi dengan bau menjijikkan dari darah, keringat, urin, dan kotoran yang bercampur menjadi satu. Para Gu Master jalur iblis itu berguling-guling, memikirkan pertempuran putus asa besok, mereka tidak bisa tidur. Hanya satu orang yang tidur nyenyak, itu adalah Fang Yuan. Dengkurannya dapat terdengar di seluruh gua. Xiao San memejamkan mata dan beristirahat. Mendengar suara ini, ia membuka matanya dan melihat Fang Yuan. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan keras, orang ini tidak punya kekhawatiran. Suaranya menarik perhatian semua orang. Xiao San melanjutkan, jangan khawatir semuanya, aku sangat yakin dengan pertarungan besok. Wu Shentong itu sudah terluka parah, ia pasti akan mati besok. Aku, Xiao San, bersumpah bahwa aku tidak akan melarikan diri, jika aku mengingkari janjiku, semoga surga menjatuhkan hukuman kepadaku, dan semoga dunia berguncang karena marah. Para iblis itu terinspirasi, mereka kagum dengan antusiasme dan aspirasi Xiao San. Namun, mereka tidak tahu bahwa Xiao San tengah berusaha menaklukkan Gu abadi di dalam tubuhnya, dan memperoleh pengakuan dari leluhur klan Xiao. Kecuali jika ia tidak punya pilihan lain, ia tidak akan pernah mundur dari sini. Xiao San menganggap para master Gu jalur iblis di dalam gua ini sebagai bidak caturnya. Sebaliknya, ia adalah bidak catur leluhur klan Xiao, tetapi ia tidak tahu. Pada malam ini, pemain catur, leluhur klan Xiao, juga merasa cemas dan khawatir. Setelah pertarungan hari ini di Gunung Yitian, ia telah meninggalkan tempat tinggalnya, tiba di puncak gunung. Ia berdiri cukup lama di bawah angin gunung. Tuan, leluhur klan Xiao telah meminta untuk bertemu dengan Anda, tetapi Anda belum menyetujuinya. Ia adalah seorang Gu abadi peringkat 7, ia telah berada di luar selama 2 jam. Bukankah buruk jika kita terus berlarut-larut? Lu Zuanfeng bertanya dengan hati-hati dan lembut gurunya, kultivator tunggal peringkat 7, Pak Tua Yuesia, sedang duduk bersila di atas tikar. Ia tetap tidak bergerak dan memejamkan matanya, bahkan setelah mendengar kata-kata Lu Zuanfeng. Setelah beberapa lama, leluhur klan Xiao berbicara lagi dari luar gua, Saudara Yuesia, saya bersedia menambahkan 10 mutiara naga surgawi, tolong bantu saya. Pak Tua Yuesia perlahan membuka matanya dan berkata kepada Lu Zuanfeng, murid, pergilah ke Gunung Yitian dan selesaikan krisis ini untuk Xiao San. Lu Zuanfeng buru-buru berlutut dan bersujud 3 kali kepada Pak Tua Yuesia. Guru, murid ini akan pergi. Meskipun ia mengatakan ini, Lu Zuanfeng masih berlutut di tanah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bangkit. Pak Tua Yuesia tersenyum, sifat licikmu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Ia kemudian meniupkan udara dingin ke arah Lu Zuanfeng. Udara dingin itu meresap ke dalam perut Lu Zuanfeng, dan bertahan di sana tanpa menghilang. Gu abadi ini dapat melindungimu. Pergilah sekarang. Lu Zuanfeng gembira, bersujud 3 kali lagi sebelum berdiri dan berbicara dengan nakal, sebenarnya aku berpikir demi kepentingan guru. Sebagai seorang murid, kehilangan nyawa tidaklah penting, tetapi guru tidak akan memiliki siapapun untuk melayaninya, apa yang harus kulakukan? Guru telah menunjukkan kepadaku kebajikan yang besar, aku masih belum membalasnya, jadi bagaimana mungkin aku bisa mati dengan mudah? Pergilah sekarang, pergilah. Lelaki tua Yuesia mendesah, berulang kali melambaikan tangannya ke arah Lu Zuanfeng. Wu Shentong memimpin kelompok binatang buas untuk menyerang Gunung Yitian, desa Yitian, yang baru saja dibangun fondasinya, hancur. Moral pihak iblis jatuh tajam, Xiao San bertekad untuk melawan sampai mati. Tetapi pada malam itu juga, Gu Master peringkat 5 Lu Zuanfeng menyusup ke perkemahan jalan lurus dan membunuh Wu Shentong, membawa kepalanya kembali ke Gunung Yitian. Xiao San sangat gembira, berkata kepada Lu Zuanfeng, saudara Lu murah hati, berkat saudara Lu, kita semua terselamatkan. Lu Zuanfeng adalah orang yang cerdas, segera menangkupkan tinjunya, menjawab dengan ramah, saudara Xiao melebih-lebihkan, saya hanya memanfaatkan kesempatan. Jika bukan karena saudara Xiao dan kawan-kawan lainnya yang berjuang sekuat tenaga dan menyebabkan luka berat pada Wu Shentong, bagaimana mungkin saya bisa dengan mudah menghabisi nyawanya? Dari total sumbangan, saya hanya dapat menyumbang 10%, dan 90% lainnya akan diberikan kepada semua orang di sini. Ketika mereka mendengar kata-kata tersebut,
semua orang segera memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Lu Zuanfeng. Hati Xiao San hancur, dia tidak dapat merusak ketenaran Lu Zuanfeng dengan memujinya secara berlebihan, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya untuk menstabilkan dan menarik Lu Zuanfeng ke desa Yitian. Seperti ini, gelombang serangan pertama jalur kebenaran runtuh di bawah serangan Xiao San, Lu Zuanfeng, dan yang lainnya. Fang Yuan tetap berada di pinggir lapangan, tidak peduli dengan situasi ini, melihatnya dengan dingin dengan sikap seorang pengamat dan tidak menimbulkan keraguan apapun. Dia memikirkan informasi yang dikumpulkan selama kehidupan sebelumnya. Sepertinya dalam kehidupan ini juga, karena Wu Shentong terluka parah dan situasi Xiao San kritis, leluhur klan Xiao mencari bantuan Patua Yuesia. Petik 2. Patua Yuesia ini adalah seorang abadi tunggal yang terkenal dari perbatasan selatan, dengan beberapa gesekan terhadap klan Wu. Dan dengan leluhur klan Xiao memberinya bayaran besar, dia dapat meningkatkan taruhannya, membiarkan Lu Zuanfeng memasuki Gunung Yitian lebih awal. Dan abadi wanita dari klan Wu, Wu Dangxi, telah kehilangan bidak caturnya karena rencana ini. Meskipun dia telah menyempurnakan sebagian besar kemauan pertempuran, kerugiannya adalah yang terbesar. Jalan lurus dan jalan iblis sedang bertempur di Gunung Yitian, tetapi dalangnya adalah Dewa Gu perbatasan selatan di belakang mereka. Manusia fana seperti semut, biarkan mereka terus bersekongkol satu sama lain. Setelah pertempuran ini, jumlah kehendak pertempuran yang telah kusempurnakan telah melampaui Xiao San, menjadi yang tertinggi. Seperti ini, Fang Yuan diam-diam mendapatkan kekayaan, kehendak pertempuran yang disempurnakannya diam-diam terus tumbuh, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Waktu berlalu, gelombang kedua pertempuran benar dan iblis meletus. Setelah gelombang serangan pertama, di mana Wu Dangxi menderita kekalahan, dia masih belum berdamai. Patua Yuesia telah meningkatkan taruhannya, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya juga. Oleh karena itu, dia memilih orang lain dan bersekutu dengan Dewa Gu klan Sang, tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dengan bertarung sendirian. Di medan perang di Gunung Yitian, Master Gu klan Wu menyerang Gunung Yitian. Pada saat yang sama selama serangan ini, dua tetua klan Sang yang baru maju, Yan Tu dan Zhu Kaibei, juga bergabung. Kedua belah pihak bertempur di kaki Gunung Yitian, dengan beberapa kemenangan dan kekalahan di kedua belah pihak, mereka berada dalam kebuntuan. Kali ini, Lan Meihe dan Fei Yu Wang naik gunung, bergabung dengan desa Yitian. Kedua Gu Master ini tidak sederhana, mereka adalah master terbang yang terkenal di dunia Gu Master perbatasan selatan. Desa Yitian dengan demikian berada di atas angin, dan anggota jalur lurus dipaksa mundur. Untuk melawan Lan Meihe dan Fei Yu Wang, jalur lurus mengundang seorang Gu Master wanita, Hong Fei Yu, dia juga seorang master terbang, tetapi termasuk dalam jalur lurus. Tetapi Hong Fei Yu sendiri tidak dapat menahan kombinasi dua master terbang dari jalur iblis. Hong Fei Yu berada di antara hidup dan mati, ketika bala bantuan klan Sang bergegas dan tiba, itu adalah pendekar pedang cahaya putih Wei Yang. Wei yang telah diasuh oleh Sang Yan Fei dan bakatnya meningkat, tingkat kultivasinya berada di tahap awal peringkat 4. Dia tidak hanya menyelamatkan Hong Fei Yu, dia bahkan mendapatkan banyak ketenaran. Setelah Hong Fei Yu terluka parah dan mundur, dia bertarung melawan Lan Meihe dan Fei Yu Wang, akhirnya berhasil mengulur waktu cukup lama sampai bala bantuan dari jalur yang benar datang, karena Lan Meihe dan Fei Yu Wang terpaksa mundur. Setelah pertempuran ini, Wei yang diakui oleh jalur yang benar dan iblis, bergabung dengan jajaran master terbang. 3 master terbang terkenal dari perbatasan selatan menjadi 4 master terbang terkenal, dengan Wei yang di puncak. Dengan bergabungnya Wei yang, pertempuran antara jalur yang benar dan iblis memasuki jalan buntu lagi. Namun, saat Raja Zombie kedua memasuki Gunung Yitian, jalur perbudakan menunjukkan kekuatannya lagi, jalur yang benar kekurangan Wu Shentong dan tidak punya pilihan selain mundur. Setelah itu, pertarungan kedua antara orang benar dan jahat berakhir. Di balik layar, ada para dewa Gu perbatasan selatan yang merencanakan dan bersekongkol, tentu saja para Master Gu fana tidak dapat membayangkannya. Satu-satunya orang yang tahu tentang Gunung Yitian, Fang Yuan, diam-diam meraup banyak uang, mengabaikan semua ini. Dengan identitas Huangsa, dia telah pergi ke medan perang dan bertemu langsung dengan Wei Yang. Ahli di bawah Sang Yan Fei ini pernah sangat memperhatikan Fang Yuan dan Bai Ningbing ketika mereka berada di kota klan Sang. Saat ini, pertumbuhan Wei yang sangat pesat, tetapi Fang Yuan sudah menjadi seorang abadi,
dapat dikatakan bahwa waktu telah berubah. Setelah pertempuran ini, Fang Yuan sudah jauh lebih unggul dalam jumlah kehendak pertempuran yang disempurnakan. Keunggulannya begitu besar sehingga bahkan jika semua Dewa Gu perbatasan selatan menambahkan kehendak pertempuran mereka yang disempurnakan, itu masih akan sedikit lebih sedikit daripada Fang Yuan. Benua Tengah, Sekte Teratai Surgawi. Gemuruh, ledakan bergema tanpa akhir. Semua lingkungan di dalam area yang sangat luas telah berubah menjadi tanah tandus, pasir bergulung-gulung dan menutupi langit. Di tanah tandus itu terdapat banyak kawah yang dalam, beberapa terbakar oleh api, beberapa memiliki tumpukan es, beberapa masih mengeluarkan gemuruh guntur, sungai darah mengalir deras di medan perang ini. Karena pertempuran antara peringkat 8, medan pegunungan asli telah berubah total. Ini adalah lokasi Sekte Teratai Surgawi, dan juga rumah bagi gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal, yang memiliki tanda-tanda dao alami yang mendalam. Jika tidak, lanskapnya akan semakin rusak parah. Setelah satu ronde pertempuran berhenti, dengan pedang abadi Boking memimpin, kelompok Sekte Bayangan mundur agak jauh, terengah-engah. Di depan mereka ada 3 rumah Gu abadi yang melayang di udara. Salah satunya adalah Paviliun Canari, yang halus dan indah. Yang lainnya adalah Istana Yue yang bersinar dengan cahaya cemerlang. Namun, tatapan kelompok Sekte Bayangan terfokus pada rumah Gu abadi di tengah. Rumah Gu abadi ini adalah peringkat 8, bernama Kolam Surgawi. Dilihat dari luar, ini adalah kolam dengan area kecil, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu rumah Gu abadi terkecil di dunia. Namun, kolam surgawi ini dipenuhi dengan teratai hijau, beberapa mekar penuh sementara beberapa tertutup. Namun, di setiap teratai ada tanah yang diberkati atau gua surga. Rumah Gu abadi peringkat 8, kolam surgawi, adalah pangkalan Sekte Teratai Surgawi, yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Teratai Genesis. Kegunaan terbesarnya adalah untuk menyimpan lubang abadi. Jika kita tidak dapat menghancurkan kolam surgawi, kerugian Sekte Teratai Surgawi ini bahkan tidak dapat dianggap merugikan mereka. Song Zixing berkata dengan berat, tetapi terlalu sulit untuk mengalahkannya. Di antara 10 orang yang terhormat, Genesis Lotus Immortal Venerable adalah yang paling ahli dalam penyembuhan dan pemulihan. Kolam surgawi ini mewarisi gayanya hingga tingkat yang berlebihan, jika tidak hancur dalam satu serangan, ia dapat memulihkan kerugian besar apapun dalam waktu singkat. Yu Muchun tampak serius. Zombie abadi Seven Star Child menggelengkan kepalanya, tidak hanya kolam surgawi, 2 rumah Gu abadi lainnya juga sangat sulit ditangani. Dan kelemahan terbesar Boking sudah diketahui dan digunakan oleh mereka. Kelemahan terbesar zombie abadi Boking adalah jiwa sisa Moyao. Jiwa sisa ini adalah kekurangan terbesar, kelemahan terbesarnya adalah sangat mudah menjadi sasaran. Di kehidupan sebelumnya, Boking telah meninggal dan jiwa di dalamnya dihancurkan oleh Gu abadi pengadilan surgawi. Di kehidupan ini, zombie abadi Boking bahkan telah kehilangan pedang kebijaksanaan Gu, yang telah menjadi kartu truf terhadap metode jalur kebijaksanaan saat ia masih hidup. Setelah kehilangan Gu ini, zombie abadi Boking harus lebih berhati-hati saat bertarung dan sangat pasif. Ayo pergi, kita sudah mencapai tujuan kita untuk menunda mereka. Zombie abadi Seven Star Child mundur terlebih dahulu, tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi, dan terbang menjauh dengan cepat. Boking dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang. Melarikan diri dari penghakiman takdir dan menyerang salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat, sungguh kurang ajar, ini tidak bisa dimaafkan. Dan kau masih ingin pergi. 3 Gu Haus abadi dari Sekte Teratai Surgawi mengejar mereka. Dari dalam kolam surgawi terdengar suara geram penguasa menara pengawas surga. Ekspresi Seven Star Child sedikit berubah, berkata kepada para dewa abadi lainnya, dalam situasi saat ini, seseorang harus berada di barisan paling belakang dan menahan mereka sampai yang lain bisa melarikan diri. Aku akan melakukannya. Zombie abadi Boking segera berbicara. Lebih baik aku yang melakukannya. Azure, Blue, dan Song Zixing, kalian semua memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi dariku, kalian akan jauh lebih membantu rencana penting kita. Yu Muchun memasang ekspresi acuh tak acuh saat ia mengajukan diri untuk tetap tinggal. Tatapan ketiga dewa lainnya berkilat, dan mereka dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu, meninggalkan Yu Muchun untuk menutupi jalan mundur mereka. Melebih-lebihkan kemampuanmu, hehe, orang-orang jalur iblis ahli dalam pengkhianatan. Kau pikir kau bisa menghentikan kami, apa yang membuatmu begitu percaya diri?
Para dewa abadi jalur lurus itu berteriak dengan marah satu demi satu, 3 rumah gua abadi mendekat. Yu Muchun menatap kematian yang mendekat dengan tenang dan sambil tersenyum, kau pikir kita belum membuat rencana apapun. Setelah mengatakan ini, dia jatuh ke tanah, formasi Gu yang sangat besar memancarkan kilatan cahaya yang cemerlang hingga ke langit. Informasi tentang pertempuran ini tidak dapat disembunyikan oleh benua tengah. Setelah Fang Yuan mengetahui berita itu, tatapannya berkedip. Kejadian ini sudah sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya, zombie abadi Boking masih hidup. Karena itu, dia tentu saja akan menyimpan dendam terhadap Fang Yuan, yang telah mencuri Gu abadi miliknya. Fang Yuan mengirimkan kesadarannya ke dalam lubang abadi yang tersegel, di sana ada Gu abadi yang misterius. Gu abadi ini adalah salah satu hasil panen yang dipetik Fang Yuan dari tubuh zombie abadi Boking. Namun sebenarnya, pemilik asli Gu abadi ini bukanlah Boking melainkan Mo Yao. Karena tubuh Gu abadi ini dipenuhi dengan kehendak Mo Yao, Fang Yuan dapat dengan cepat memurnikan Gu abadi ini menggunakan kehendak palsu Mo Yao. Sedangkan untuk Gu abadi jalur pedang lainnya, pemilik sebenarnya adalah Boking, dengan sejumlah besar kehendaknya di dalamnya. Jadi ketika Fang Yuan menggunakan formasi Gu yang sama, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memurnikan Gu abadi ini. Aku bisa melupakan tentang Gu abadi jalur pedang ini untuk saat ini. Mereka jelas tidak bisa digunakan dalam pertempuran ini. Mengenai Gu abadi misterius ini, aku telah mencoba memeriksanya selama beberapa hari terakhir, tetapi sayangnya aku tidak mendapatkan apapun bahkan dari ujung roh tanah Langya. Saat ini, gelombang ke-6 serangan antara yang benar dan yang jahat telah berlalu. Skala pertempuranku di rumah Gu abadi mungkin sudah lebih dari 30 kali lipat jumlah total pertempuran para dewa Gu perbatasan selatan. Jika aku bertarung dengan mereka saat ini, dalam waktu kurang dari 15 menit, aku bisa menyingkirkan semua keinginan bertarung mereka. Mungkin, ada banyak di antara para dewa Gu perbatasan selatan yang telah mencapai jalur kebijaksanaan. Tapi memangnya kenapa, belum lagi level Grandmaster jalur kebijaksanaan Fang Yuan, berdasarkan skala kehendak pertempuran saja, dia sudah menduduki dominasi absolut. Para dewa Gu perbatasan selatan sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Dapat dikatakan bahwa para dewa Gu ini sudah tidak perlu dikhawatirkan, tetapi Fang Yuan masih dipenuhi dengan kekhawatiran, aku telah menyempurnakannya begitu lama, tetapi sebenarnya masih ada kehendak pertempuran murni yang tersisa di rumah Gu abadi. Aku ingin tahu berapa jumlahnya sebenarnya. Bisakah aku tiba tepat waktu? Fang Yuan menatap langit, malam itu gelap dan berkabut. Fang Yuan merasa agak terkekang. Jumlah kehendak pertempuran murni di tahap duel Chaotic Anggun telah jauh melampaui harapan Fang Yuan. Rencana awalnya adalah untuk mendapatkan rumah Gu abadi ini lebih awal dan pergi dengan bebas. Tetapi sekarang, itu sudah berlarut-larut sampai hari ini, kapan dia akan menyelesaikannya?